Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, Siti Alifa Rosa akan menjelaskan materi PPKN kelas 11 bab pertama yang berjudul Hak Harmonisasi dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Di sini ada pengertian hak asasi manusia yang diambil dari UU RI nomor 39 tahun 1999, yang mana hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu berikutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia terdapat 4 poin. Yang pertama ada hakiki, yang kedua ada universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Setelah ciri-ciri, di sini ada pengertian kewajiban asasi manusia. Di sini pengertiannya diambil dari Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UU RI nomor 29 tahun 99 bahwa kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam dasar Pancasila. Di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, dan rela berkorban. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara dan memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Poin kedua ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pada pasal 28A sampai 28J, Ketetapan MPR nomor 17 MPS 98 tentang hak asasi manusia, Ketentuan Undang-Undang Organik, Ketentuan Perpu nomor 1 tahun 99 tentang pengadilan hak asasi manusia, dan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Poin ketiga yaitu ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai praksis dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Poin berikutnya yaitu C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia terdapat 2 faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 1. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri, 2. Rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan 3. Sikap tidak toleran. Faktor berikutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum, yang ketiga penyalahgunaan teknologi, yang keempat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Saya mengambil kasus pelanggaran HAM Angelin.